Kalau kita meneliti itu sebetulnya titik yang atau tonggak-tonggak yang mengikat kita, di mana kita tidak bisa keluar dari titik-titik itu ialah satu, fokus apa yang diteliti. Lalu yang kedua itu adalah lokus, di mana kita akan meneliti tentang fokus itu. Kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, andai kata tidak ada linearitas atau kelurusan hubungan antara fokusnya dengan penelitinya, ini pasti nanti dipersoalkan tentang kewenangan penelitinya ini kan. Wong dia tidak berwenang di bidang ilmu itu kok meneliti itu. Nah, apa yang akan saya teliti itu memang ada di dalam sumber data yang sudah saya incar gitu. Kadang kesulitannya kan di sini. Pokoknya neliti gitu. Lalu sumber datanya ini belum diprasurvei atau belum pernah diakrabi bahwa di situ lebat dengan data yang diperlukan. Sehingga kesulitan muncul, topiknya sudah bagus, sesuai gitu ya. Tapi memilih lokusnya, sumber datanya itu tidak dengan cermat, tidak lewat prasurvei lah boleh dikatakan gitu ya. Sehingga belum tentu nanti datanya ada tetapi sedikit ya itu percuma. Selamat bertemu lagi di podcast Siniar Tribun Jatim Network, Harian Surya. Selamat bertemu dan kita akan berbicara hari ini sesuatu yang tampaknya berat banget karena urusannya dengan penelitian. Tetapi mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa membuat teman-teman yang sedang bingung dalam menjalani penelitian itu bisa mendapat sedikit pencerahan. Mengapa? Karena saat ini kita akan berbicara tentang dasar banget sebenarnya ya dalam penelitian yang kita sebut namanya unik. Namanya seri ini unik, yaitu seri meniti meneliti. Kalau diksinya seperti ini saya jadi ingat satu tokoh zaman saya kecil dulu, Bibi Titi Teliti. Nah, yang seperti ini juga yang akan kita bahas. Jadi ini pembahasan yang spesial tentang dasar penelitian. Ini untuk siapakah? Untuk semuanya saja. Mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3 dan siapapun yang sedang meneliti saat ini. Nah, tamu kita hari ini istimewa karena selama 4 kali berturut-turut kita akan belajar dari beliau. Mungkin kalau diperlukan lebih dari 4 kali juga kita akan beri ruangan lebih luas lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Hari ini saya didatangi oleh narasumber yang luar biasa. Selamat datang Pak Budi Nuryanto Yohanes. Beliau dosen di Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, terima kasih Mbak Endah, saya diundang untuk beserta Mbak Endah dan juga kawan-kawan yang berminat di dalam upaya menemukan hal-hal baru, dan saya diberi kesempatan untuk berbagi ya. Semoga di meneliti ini nanti kita bisa berbagi tentang itu. Selamat pagi Mbak Endah dan juga semuanya. Baik, terima kasih. Kita bisa menyebut dengan Pak Budi ya. Boleh. Pak Budi ini sebelumnya sudah pernah berbagi tentang penelitian juga, itu di live Zoom-nya Tribun Jatim Network. Silahkan nanti dicari sendiri ya, googling aja lah Budi Nuryanto Yohanes, nanti kan muncul. Nah, ini adalah apakah ini kelanjutan dari yang lalu? Bukan kelanjutan sebenarnya, bukan kelanjutan, karena selalu ada masalah baru, selalu ada topik baru yang harus kita selesaikan. Karena penelitian itu kan tidak pernah ada habisnya, selalu muncul masalah. Itu sebabnya ada istilah begini, saya kapok menulis skripsi sekali saja seumur hidup, saya kapok menulis tesis sekali saja seumur hidup. Begitu juga saya kapok menulis disertasi sekali saja seumur hidup. Tetapi yang sekali saja ini kan harus
harus benar-benar disiapkan supaya hasilnya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Baik, supaya kita bisa langsung sampai ke tujuan kita. Saya jadi ingin tahu sebenarnya apa dan mengapa kok dinamai seri meniti. Meniti itu kan ada titian kemudian dijalani gitu. Titian itu biasanya jalannya tidak lebar, harus berhati-hati, salah langkah bisa kejeblong. Ini sebenarnya apa dasarnya Pak Budi? Baik, terima kasih Mbak Endah, bahwa betul ya, kita bukan hanya kesempatan ini ya untuk berbagi dalam persoalan meneliti. Ini sudah untuk kesekian kalinya. Bahkan bukan soal bicaranya, tetapi bagi semua teman, saya pikir meneliti ini sudah kesekian puluh atau kesekian ratus kalinya. Tetapi kalau kali ini kita memberikan seri ini dengan nama meniti meneliti, itu sebetulnya ini satu upaya untuk melihat kembali secara hati-hati dan cermat ya dalam melangkah saat meneliti, supaya kita tidak terjatuh, betul tadi ya, tidak terjatuh pada yang seharusnya kita perbuat sesuai dengan apa yang dalam epistemologi, wah ini istilah yang kelihatannya medeni gitu ya, tapi sebetulnya ya, kita tidak terjatuh dalam yang namanya pelanggaran dari logikalitas epistemologi. Nah, bersama-sama pada seri meniti meneliti ini kita akan melihat kembali ya. Jadi coba kita lihat ya pada tayangan itu, pada gambar itu saya sebut ini semacam proses untuk regresi ya, mundur dulu, tetapi nanti kita akan melompat ke depan progresif supaya setelah meneliti atas penelitian yang pernah kita lakukan. Betul, ketika skripsi saya pikir cukup sekali, tesis ya sekali, disertasi sekali, tapi setelah itu mungkin berkali-kali, itu kita tidak mengulang. Kalau dikatakan jatuh, tidak jatuh berkali-kali, tapi cukup sekali, dan kemudian kita ke depannya itu melangkah dengan lurus ya, di jalan yang lurus itu. Itulah maksud dari seri kali ini dengan nama seri meniti meneliti itu. Gitu Mbak Endah kira-kira ya. Kok ada jalan lurus? Mengapa harus lurus ini? Nah, bagus sekali ini ya. Mengapa harus lurus gitu ya? Ya, lurus itu tidak selalu dalam pengertian lempang ya. Boleh berbelok karena jalan harus berbelok ya. Tetapi yang dimaksud lurus ini adalah pada jalurnya ya, pada jalurnya. Kalau kita menafsirkan lurus itu adalah yang terus lempang, nah ini nanti malah bisa nabrak-nabrak ya gitu ya. Jika jalan yang harus kita tempuh itu ada kelokan, ya kita justru ikuti kelokan itu di jalur yang lurus itu. Tidak terus saja nabrak, nanti malah tidak sampai ke tujuan gitu ya. Jadi maksud lurus ini adalah mengikuti jalur yang memang seharusnya kita tempuh. Ya, kalau tidak nanti kita tersesat atau nabrak, sehingga tidak sampai pada tujuan. Ini yang dimaksud dengan jalan lurusnya itu gitu ya. Jalan lurus itu linear, bukan? Ya, selama dimengerti bahwa linear itu adalah dalam garisnya, jadi lurus itu dalam garisnya ya. Jadi kan memang tidak selalu garis yang kita buat itu misalnya 100 meter gitu ya, lalu lempang tanpa berkelok. Tapi mungkin 100 meter itu ada belokan yang harus dibuat, tapi tetap saja lurus pada jalurnya ya. Nah, istilah linear
bisa dimaknai semacam itu ya, dalam garisnya, selama linear itu dalam garisnya gitu ya. Pernah kita saya pikir teman-teman semua pernah berjalan di jalan tol ya. Jadi ibaratnya jalan lurus itu seperti jalan tol itu, yaitu memang jalan tol itu tidak kemudian sepanjang Surabaya, Solo itu tidak ada kelokan, tetap ada. Tetapi selalu ada jalur yang seharusnya itu tidak bisa dilanggar. Kan begitu. Kalau lempang saja, lurus saja, wah nanti malah nabrak-nabrak, nggak nyampe. Sebelum saya ke linear lagi, Pak. Ya. Di sana kan ada linearitas, ada fokus, ada lokus, modus. Ya. Tadi kan sudah disebut regresi dan progresi. Betul sekali. Nah, di sana ada fokus, lokus, modus. Bagus ya, saya diingatkan ini. Begini Mbak Endah, bahwa dalam pemahaman saya ya, bahwa kalau kita meneliti itu sebetulnya titik yang atau tonggak-tonggak yang mengikat kita, di mana kita tidak bisa keluar dari titik-titik itu ialah satu fokus apa yang diteliti. Kan gitu ya, kita tidak boleh keluar dari situ. Lalu yang kedua itu adalah lokus, di mana kita akan meneliti tentang fokus itu. Kan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu modus, yaitu dengan teori apa kita akan meneliti itu. Nah ini sebetulnya 3 tambatan yang mengikat kita senantiasa berada di ruang itu. Nah linearitas ini seperti gambar yang visual yang ditunjukkan itu sesungguhnya menjaga ya kesegarisan atau dalam satu garis di antara 3 titik itu, fokus, lokus, dan modus gitu ya. Tidak keluar dari garis fokus, lokus, dan modus itu gitu. Begitu Mbak Endah. Bolehkah kalau saya sederhanakan fokus, lokus, modus itu, fokus itu seperti ini, rumusan masalah kayak begitu, atau kan kita bisa memilih ada rumusan masalah, ada fokus ya. Ini supaya gampang Pak Budi. Fokus, kemudian lokus itu lokasi penelitian atau apa yang diteliti. Kemudian modus metodenya apa, begitukah kalau bahasa sederhananya? Oh baik. Tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi saya mau mengatakan fokus itu sebetulnya adalah topik besar yang mau diteliti, masalah besarnya. Nanti bisa disub-subkan lagi menjadi sub masalah ya. Ya bisa menjadi rumusan masalah yang lebih kecil dari topik besarnya, itulah fokus. Jadi sederhananya fokus itu adalah masalah yang mau diteliti, kan gitu ya. Bahwa nanti dalam masalah itu adalah masalah-masalah kecil, yaitu lazimnya kita akan merinci ke dalam masalah-masalah kecil itu toh. Nah, sedangkan yang namanya lokus itu tempat atau sumber data untuk meneliti itu ada di mana gitu ya. Jadi lokus itu adalah sumber data penelitian itu. Kita akan peroleh dari mana? Itulah lokus ya. Tempat sumber data diperoleh untuk memperoleh jawaban atas masalah yang kita fokuskan jadi dalam penelitian itu. Sedangkan modus itu bukan metodenya ya. Tetapi di sini adalah satu kerangka teoritis atau landasan teoritis ya, dengan benderang atau dengan cahaya mana ya, dengan terang yang mana kita, atau dengan pisau yang mana kita akan menjelaskan masalah dalam sumber data itu nanti, sehingga betul-betul kita dapat menemukan sesuatu yang diinginkan itu. Jadi modus ini adalah bidang ilmu atau teori ya, yang akan dipakai untuk mendekati ya masalah tersebut di dalam lokus tersebut, di dalam sumber data, itu modusnya. Memang betul ya,
Nanti terkait dengan itu kita akan merancang, kalau dalam penelitian, lalu merancang metode, ya, bagaimana mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, mempertanggungjawabkan objektivitas temuannya, itu metode, ya, itu berkaitan dengan prosedur penelitiannya. Tapi modus di sini bukan kaitannya dengan prosedurnya, tetapi kepada disiplin ilmu, pisaunya, kan teorinya gitu ya. Gitu Mbak Enda. Ya, ini ketiganya tadi yang saya maksudkan mesti linear, ada linear. Nah, kalau ini tadi dikatakan meniti, itu meniti, meneliti, karena tadi coba kita yang sudah berpengalaman sekian banyak kali itu merefleksikan kembali apakah dulu sudah begitu gitu ya. Andaikan toh belum misalnya, dan dipandang ini nanti berbagi ini memberikan sesuatu yang baru misalnya, mari ke depan itu kita lebih maju lagi supaya tadi tidak terjatuh pada titian yang lainnya. Kalau kemarin jatuh ya biarlah cukup jatuh sekali, tetapi berikutnya tidak jatuh lagi. Ini saya pikir maksudnya. Ya, gitu. Baik, kalau untuk pemilihan fokus, mengapa sih harus linear, Pak? Mengapa harus linear gini ya? Saya pikir gini ya. Kalau kita bicara linear dalam kaitannya dengan memilih fokus, ya, itu kan ada dua hal yang kita persoalkan, yaitu linearitas berkaitan dengan siapa yang meneliti, ya, ini yang saya sebut sebagai linearitas yang subjektif, ya, yang bersifat eksternal. Sebetulnya fokus dalam hubungannya di luar fokus, tetapi berkaitan yang di luar fokus keilmuan, yaitu siapa penelitinya. Lalu yang kedua, itu ada linearitas objektif, yaitu fokus itu mesti linear dengan ilmunya. Kan gitu ya. Karena penelitian itu kan dilakukan pada suatu bidang ilmu tertentu. Jangan sampai fokus itu berada di luar bidang ilmunya. Itu yang dimaksud objektif. Sedang subjektif itu kan penelitian itu dilakukan oleh orang tertentu. Jangan sampai penelitian itu dilakukan oleh orang yang tidak berkewenangan pada bidang itu. Nah, alangkah indahnya, ya, alangkah idealnya bahwa penelitian itu dilakukan linearitas baik oleh subjek yang meneliti maupun bersesuaian dengan objeknya, gitu ya. Sebab andai kata tidak ada linearitas atau kelurusan hubungan antara fokusnya dengan penelitinya, ini pasti nanti dipersoalkan tentang kewenangan penelitinya ini kan. Wong dia tidak berwenang di bidang ilmu itu kok meneliti itu. Nah, itu yang, tapi ketika mempersoalkan kewenangan peneliti itu apakah punya kapabilitas ya menerangkan masalah itu, ya, ini kan sebetulnya nanti berakibat kepada keterpercayaan hasil penelitiannya. Pasti orang akan percaya kalau itu dilakukan oleh yang memang bidangnya, kan begitu. Kalau meneliti masalah itu tapi dilakukan oleh orang yang bukan bidangnya, ya pasti orang akan meragukan, kan? Begitu kan kira-kira. Lalu berkaitan dengan yang objektif tadi, orang akan bertanya, loh kalau masalah ini kan mestinya bidang ilmu ini ya. Lah kok ini kok diteliti dengan ilmu itu? Apa cocok? Nah, ketika orang bertanya mengatakan apa cocok, itu sebetulnya kan meragukan sudah tentang objektivitas temuannya. Ya enggak? Tentang kesahihan penemuannya. Karena kalau ini, fokus ini mestinya lebih dekat dan akrab
pada bidang ilmu X gitu ya, misalnya X gitu. Tapi kok Y yang dipakai gitu. Nah ini kan kita harus mempertanggungjawabkan itu ya. Bahwa baik secara subjektif ya maupun secara objektif apa yang diteliti itu, sebagaimana kita hari ini mau berbagi tentang memilih topik di jalan lurus, itu adalah lurus linearitas secara subjektif maupun secara objektif gitu ya. Itu Mbak Endah kira-kira. Baik Pak Budi, ini di luar ini, Ya. di luar berbelok sedikit lah. Ya. Ketika kita akan menulis itu kan ada prapenulisan, Ya. penulisan dan revisi itu apa sih bahasa Indonesianya? Ya, Perbaikan. Nah, penyusunan. ketika prapenulisan ini berkaitan dengan fokus dan linear ini, sebenarnya apa sih yang harus kita pertimbangkan supaya kita itu bisa ya subjektifnya oke, objektifnya oke. Apa bagaimana supaya teman-teman yang akan meneliti itu bisa menentukan aku akan meneliti ini 1 2 3 4. Terus bagaimana saya bisa menentukan bahwa ini asik, ini oke, ini kurang. Oke, baik ya. Ini waktu prapenulisannya. Baik Joy, mungkin gambar kedua bisa membantu atau menolong kita untuk menjelaskan itu ya, gitu ya. Nah gini ya, misalnya ya saya ambil contoh, mahasiswa S1 ya membuat skripsi, kan gitu ya. Itu saya pikir dari sekian mata kuliah yang pernah ditempuhnya hingga dia sampai pada penulisan skripsi, ada sesuatu yang dia senangi, ada ilmu yang disenangi. Dia gandrung kan gitu pada salah satu teori barangkali dari satu mata kuliah itu. Bahkan karena kegandrungannya itu boleh dikatakan ia sudah mulai kalau membaca buku pun sudah terarah ke sana. Nah, maka seyogianya mahasiswa ini kan gitu ya, yang saya maksud dengan linearitas subjektif itu pada saat akan membuat proposal ya, proposal skripsinya, demikian juga yang tesis maupun disertasinya kan gitu, memilih fokus gitu ya, sesuai dengan minat ya yang disenangi ini. Karena itu oke lah saya mau mengatakan jangan pernah kita misalnya memilih fokus yang diberikan dosen misalnya pembimbing, sementara dia selama ini tidak berminat ke situ, lalu mari didiskusikan, Pak sebetulnya atau Bu sebetulnya saya di situ itu nggak seneng karena saya selama ini saya menyenangi ini, bisa dibantu untuk misalnya mencarikan topik di bidang ini. Nah ini, jadi itu yang sering terjadi Pak. Ya karena apa? Karena kadang si penulis skripsi ini ataupun tesis itu kadang datang berdiskusi pertama dengan pembimbingnya itu masih nol ya. Masih belum membawa yang sesuatu yang memang akan menjadi minatnya gitu ya. Akhirnya dibantu oleh pembimbingnya untuk menemukan itu kan gitu. Tapi pembimbing yang bijak akan lebih mendengarkan apa yang mahasiswa selama ini minati ya, lalu kita akan mencarikan ya satu topik ya yang sesuai dengan yang diminati supaya kedepannya itu tidak bersusah-susah karena memang dia sudah boleh dikatakan menyiapkan diri di situ. Apalagi mereka yang sudah terbiasa meneliti, jadi sudah lulus S1, S2, S3 lalu mengadakan penelitian-penelitian, maka mestinya topik itu adalah sesuai dengan bidang ilmu yang selama ini diminati kan gitu ya, karena kita akan semakin spesifik ya pada pengembangan ilmunya kan gitu. Lalu bagaimana menyiapkan itu ya, jadi tadi sudah saya sebut ya, sesuaikan dengan spesifikasi studinya. Saya ini misalnya meskipun misalnya saya ini di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu kan, tapi saya ini mengambil katakanlah lebih berminat kepada pragmatik kan gitu ya. Pragmatik lebih spesifik lagi bahkan pada logiko-pragmatika, antara logika dan pragmatik kan begitu. Demikian juga teman-teman yang lain, saya pikir
ada spesifikasi tertentu, tidak ngabei ya sastra, bahkan sastra lebih khusus lagi pada kritik atau pada teori kan begitu ya, atau pada sosiologi sastra. Nah, kelurusan ini mesti yang dimaksud sesuai dengan itu kan gitu ya. Lalu lebih-lebih teman yang pernah mesti punya peta jalan, roadmap penelitian yang sudah-sudah. Nah, kelurusan subjektif ini juga mesti disesuaikan dengan penelitian yang sebelumnya, sehingga akan tampak ini sebagai kesinambungan, mengembangkan atau kesinambungan yang sesungguhnya menindaklanjuti misalnya kan, begitu ya, sehingga memang penelitian itu secara subjektif kelurusannya itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan otoritas keilmuan yang dimiliki oleh sang peneliti. Betapapun tingkatannya masih S1, S2 ya, skripsi gitu ya, ataupun tesis ya, apalagi disertasi, itu sudah menunjukkan inilah aku, jati diriku pada penelitian yang saya buat dengan fokus itu. Inilah yang saya sebut sesuai dengan subjek penelitinya, kan gitu ya. Jadi tadi kalau Mbak Indah menyinggung di pra penulisan ya namanya pra itu adalah persiapan untuk meneliti, maka yang bersangkutan kan mesti menyiapkan. Yang menyiapkan itu tentu saja akan lebih enak gitu ya. Kalau yang disiapkan itu adalah apa yang ada pada saya sudah, tentu akan lebih enak daripada menyiapkan sesuatu yang belum ada pada saya, kan gitu. Saya menyiapkan atas apa yang saya minati, yang saya senangi, tentu akan lebih ya enjoy ya dalam melakukan penelitian itu, ketika apa yang kita teliti itu sesuai dengan minat saya, sesuai bidang ilmu saya, kan begitu kira-kira ya. Jangan sampai kadang kan ada keluhannya, susah nih saya kayak gitu. Loh kenapa? Aku dulu sebetulnya mau neliti ini gitu, tapi kemudian dengan diskusi ini diberi topik ini. Ini yang kadang terjadi, topik yang diteliti itu bukan dari kesenangan dan minatnya karena diberi oleh orang lain. Dan bukan tidak bisa, ya boleh juga, tetapi ada upaya yang lebih dan menuntut kerja keras yang lebih ya untuk menyelesaikannya dibanding dengan apa yang sesungguhnya sudah ada pada diri saya, kan begitu kira-kira. Ya. Gimana? Ya. Kalau dari pengalaman saya Pak Budi, saya kan mau meneliti sastra dan meneliti linguistik. Dua-duanya saya suka. Ya. Ketika dua-duanya suka, dua-duanya dua judul saya sudah disetujui. Dua promotor juga sudah aku jadi promotormu, tetapi kan saya harus memilih satu, tidak mungkin saya meneliti dua kali. Ada satu nasihat yang ternyata betul juga, sederhana sih. Saya hanya dibeginikan, dah pulang hitunglah jumlah buku sastramu berapa, jumlah buku linguistikmu berapa di rumah, ya itu saja. Jadi saya pulang ya saya hitung betul, kemudian saya sampaikan, Prof, ini jumlah buku sastra saya segini, jumlah buku linguistik saya segini. Kalau begitu, lihat jumlah bukumu yang terbanyak yang mana. Sebenarnya minatmu itu ada di sana, energimu itu ada di sana. Saya pikir, ya sih, ya itu cara sederhana. Saya setuju dengan itu, karena apa yang terkumpul pada diri kita itu sesungguhnya adalah menunjukkan apa yang selama ini kita minati. Ya. Dan salah satu yang secara fisik terkumpul itu adalah nyata dalam perpustakaan pribadi kita, kan gitu ya. Meskipun perpustakaan pribadi selama kuliah itu mungkin lebih banyak dipandu oleh dosen pada mata kuliah yang diikuti, ya, sehingga mungkin akan terjadi ya paling tidak kesetaraan gitu ya. Tetapi pasti karena minat pribadi, lalu akan ada tambahan-tambahan buku yang ini yang membuat berbeda. Sehingga kalau dihitung secara dari pengalaman nyata seperti itu, nanti secara otomatis, secara tidak disadari, aku ini sebetulnya memang lebih berminat ke sini. Nah, itu dia. Ya, jangan ingkari minat.
Dengan kata lain, kalau kita ini linear secara subjektif, kita ini sebetulnya adalah menghargai diri kita sendiri. Kita sedang mengembangkan mau menjadi diriku, kan gitu ya. Karena memang banyak dosen kan juga sudah berpesan kepada mahasiswanya, kamu jangan menjadi aku, kamu harus menjadi dirimu. Jadi Mbak Endah kan tidak boleh menjadi seperti promotornya. Mbak Endah harus tetap Mbak Endah, tidak boleh seperti promotornya, kan gitu. Ya, jadi siapapun yang dibimbing oleh Pak Budi misalnya tidak boleh menjadi Budi yang lain, dia tetap harus menjadi dirinya, kan gitu. Betul. Ini sehingga nanti akan muncul subjek-subjek baru yang berbeda, bukan imitasio atau tiruan-tiruan dari subjek yang pernah ada, ya, sehingga akan menjadi pengekor, pembuntut, pengikut gitu ya. Bukan sesuatu yang baru yang berbeda. Nah, kita akan sebetulnya mengupayakan itu dalam konteks pendidikan ya. Kalau dalam konteks pendidikan sebetulnya tugas kita ini sebagai pendidik adalah menciptakan subjek-subjek baru di luar subjek diriku. Bukan menciptakan imitasioku atau tiruan-tiruanku sehingga subjeknya tetap itu tetapi yang ada adalah pengikutnya, bukan. Kalau saya begitu, ya. Teman-teman mahasiswa dicatat nih. Ya, jadi yang namanya pembimbing itu jangan dia tidak akan membuat imitasi-imitasi. Masalahnya yang jadi mahasiswa itu kadang-kadang bingung bagaimana cara menolak atau ngeles dari apa yang biasanya kan pembimbing pakai teori ini bagus, pakai yang ini judul yang ini bagus, topik yang ini bagus, padahal itu belum tentu gue banget kayaknya. Orang Surabaya ngomongnya gue banget. Itu belum tentu saya banget. Nah, itu cara berkomunikasi ini yang tidak ada teorinya sih, tidak ada teorinya, tetapi ya bagaimana pinter-pinternya kita saja untuk berkomunikasi. Berdiskusi, dialog saya pikir bisa. Dan justru ya bobot SKS dari penulisan skripsi, disertasi ataupun tesis itu adalah pada kecakapan kita ya untuk tadi berdialog ya, menego gitu ya, menyatakan pandangan, pendapat. Jadi bukan soal selesainya skripsi atau disertasi, tidak. Tapi kita tambah pandai dalam hal untuk memberikan argumentasi atas ketidaksetujuan. Misalnya gitu ya. Dalam hal mengolah atau mengakomodasi pandangan yang berbeda untuk saya satukan dengan yang saya miliki. Ini adalah kecakapan di luar yang fisik selesai skripsi atau selesai tesis atau selesai disertasi. Kan begitu. Jadi kita bertambah pinter karena bukan soal menyelesaikan penelitiannya itu, bukan soal selesai skripsinya itu, tetapi tambah pinter di luar itu apa? Oh iya, saya ternyata lewat proses itu belajar untuk menerima pandangan yang berbeda. Belajar untuk menyatukan pandangan yang berbeda dengan pandangan awal saya. Belajar untuk kemudian ya menyetujui apa yang sesungguhnya saya tidak sependapat tetapi akhirnya saya setujui. Kan begitu kira-kira. Jadi banyak kecakapan hidup ya. Kecakapan hidup jadi di luar kecakapan keilmuannya. Dan kecakapan hidup ini saya pikir yang lebih penting ya, bukan soal kecakapan ilmu ya, yang kita peroleh dari proses penulisan skripsi itu. Ingat ya, bahwa kita sebetulnya belajar bukan demi ilmu, tetapi kita belajar demi hidup. Ya. Gitu kira-kira kan? Ya, tapi biasanya teman-teman mahasiswa kalau sudah berhadapan dengan ngetuk pintunya ruang dosen aja gemeteran kok apalagi diskusi. Itu kan harus diperangi. Tidak ada dosen yang sepengetahuan saya yang seperti harimau atau singa lalu akan menerkam ya. Tidak, itu hanya bayangan mahasiswa. Dan ketakutan itu kan dibuat oleh atau muncul karena ketidakpercayaan diri. Seseorang bisa takut sesungguhnya bukan karena yang ditakuti ya, tetapi pada dirinya sendiri. Jadi timbul pada bayangan diri sendiri, bukan karena yang dihadapi itu yang kemudian ditakuti.
Menurut saya gitu, Pak Eda. Baik, ini balik ke subjektif, Ya. jalan lurus subjektif. Sebenarnya bagaimana Pak cara kita, cara mahasiswa itu bisa menempuh jalan lurus yang subjektif seperti ini kan ada subjektif seperti ini, objektif seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Budi. Tetapi cara kita menempuh jalan yang subjektif dalam linearitas itu yang seperti apa? Gini ya, tadi kan subjektif itu hubungannya dengan saya yang akan meneliti dengan yang ingin saya teliti, kan gitu ya. Maka pertama ya seorang peneliti khususnya mahasiswa di S1 atau nanti S2 ataupun S3 itu kan gitu ya, harus saya katakan itu sadar ilmu. Ya, apa yang saya maksud sadar ilmu itu ya? Yaitu bahwa pertama-tama ketika dia ingin menentukan topiknya itu menyadari saya ini ada di disiplin ilmu apa. Contoh ya, saya ini studi di S1 ilmu sastra. Ya. Lain pasti dengan yang di S1 pendidikan bahasa dan sastra. Kan gitu? Ya. Saya ini di S2 pendidikan bahasa dan sastra. Pasti berbeda dengan yang S2 ilmu linguistik semata, misalnya gitu. Nah ini kita menyadari bidang ilmu besarnya dulu kan. Ini yang saya katakan sadar ilmu itu. Bahkan lebih spesifik lagi seperti tadi. Dari sekian mata kuliah atau teori yang saya pelajari selama ini, sebetulnya ilmu yang saya kuasai ya, jadi saya sukai dan juga saya kuasai itu apa? Teori mana? Jadi kita mesti menyadari dulu. Kalau kesadaran ini belum ada, artinya karena tidak, bisa saja tidak ada itu karena memang tidak membangun diri ya. Tidak membangun diri untuk memiliki kesadaran itu ya pasti agak susah ya. Jadi pertama memang harus ya sebut saja sebagai prakondisinya peneliti itu adalah sadar ilmu. Lalu yang kedua mesti konsisten dengan itu. Ini lurus, yang saya lurus dalam pengertian konsisten, ajak. Jadi dicintai lah, disetiai gitu ya. Jangan mudah ingkar janji, tidak setia gitu ya. Jadi tentang ingkar atau tidak itu, setia itu sebetulnya belajar di sini juga, bukan soal setia pada pasangan atau setia pada, tapi kesetiaan itu kan dibina dari sini, konsisten. Ya, tidak mudah menyeberang. Ya, karena terpesona oleh sesuatu yang wah ini menarik, maka saya langsung jatuh cinta ke sana. Padahal itu tidak sesuai dengan yang tadi menjadi kesadaran diri ya, pada ilmu itu. Hanya tertarik ke biarnya atau dipanggil orang, "Ih, kamu kesini aja," gitu. Sudah langsung belot gitu ya. Biasanya begitu. Lupa bahwa saya sebetulnya selama ini di sini. Nah itu. Lalu yang ketiga ya, kan seseorang itu kan sebetulnya semua mengendaki hari ini berubah, lebih maju daripada yang kemarin, kan begitu kira-kira ya. Maka ya ini yang baru yang akan saya teliti ini sebagai kesinambungan ya, kesinambungan dari yang pernah saya lakukan. Bahkan sekali lagi disadari betul ini, kesinambungan, nyambung. Bukan nyambung mundur, lalu sehingga nanti kita melakukan duplikasi, mengulang gitu ya. Tapi kalau yang namanya nyambung itu ya nyambung maju lah gitu. Ya, ada yang baru dari yang lalu gitu. Bukan malah kembali ke yang lama. Ya nyambung Pak, ini nyambung gitu. Tapi nyambungnya nyambung mundur. Dan ketika nyambung mundur itu sudah setumpuk penelitian berkaitan dengan itu dilakukan orang bahkan. Ya saya pikir bukan seperti itu ya, gitu. Lalu berikutnya itu bahwa apa yang akan saya teliti itu memang ada
di dalam sumber data yang sudah saya incar gitu. Kadang kesulitannya kan di sini. Pokoknya neliti gitu. Lalu sumber datanya ini belum diprasurvei atau belum pernah diakrabi bahwa di situ lebat dengan data yang diperlukan. Ya. Sehingga kesulitan muncul, topiknya sudah bagus, sesuai gitu ya. Tapi memilih lokusnya, sumber datanya, itu tidak dengan cermat. Tidak lewat prasurvei lah boleh dikatakan gitu ya. Sehingga belum tentu nanti datanya ada tetapi sedikit, nah itu percuma. Padahal kita mestinya kan karena meneliti itu memerlukan data tersebut kan gitu ya. Dan kita mesti memilih sumber data yang lebat istilahnya ya. Ada di sana ditemukan. Nah ini memang harus diawali dengan satu yang prasurvei ya gitu. Dengan cara bahkan kalau kualitatif ya, kita bicara kualitatif itu, sejak paragraf pertama, kedua dari latar belakang itu sudah menunjukkan bahwa tentang fokus itu ada di lokus itu. Ya, jadi lewat empirik bahwa memang ketika membaca ini, ketika melihat itu, kok ada sesuatu yang seperti ini ya, apa? Nah, itu saya pikir hebat sekali itu ya. Jadi fokusnya sudah didukung oleh ketersediaan data di dalam lokus tersebut, kan gitu. Nah, bagi yang sudah berkali-kali meneliti, bahkan ya, bagi para peneliti senior, ini mesti menunjukkan peta jalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga nyambung, ya. Jadi diharapkan apa yang dia pilih itu ditunjukkan hubungan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, khususnya oleh dirinya sendiri. Lebih andaikan itu belum, ya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Dan nanti ditunjukkan kalau memang pernah dilakukan oleh orang lain ya, ataupun tadi yang dilakukan oleh diri sendiri, peta jalannya tadi, ditunjukkan keperbedaannya dengan yang pernah ada, sehingga orang sejak awal sudah ada melihat kebaruan. Dan ini yang akan mungkin berikutnya kita akan bicara bagaimana memameri kebaruan pada para pembaca atas fokus itu ya, supaya betul-betul orang tergiur untuk mengikutinya dan memandang bahwa penelitian ini memang penting gitu ya. Karena memang beda ya, dan ini kepedulian dia luar biasa nih kan, kira-kira begitu, ya. Betul. Nah. Ya. Memang ya yang sering terjadi kan begitu. Ada satu yang akan diteliti, kemudian pisaunya sudah ada, teorinya sudah ada, begitu masuk ke sumber data, loh lah kok sedikit. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana Pak? Ya saya pikir selama masih dalam proses penelitian kan gitu ya, itu yang paling bijak ialah bisa mengalihkan sumber data. Saya pikir bisa mengalihkan sumber data. Ibaratnya begini kan, sudah demikian besar niatnya ya untuk dan terencang betul. Saya untuk menangkap lele, oke? Ya. Tapi begitu terjun ke kolam yang saya gitu, ternyata lelenya nggak ada, sedikit gitu ya. Lebih banyak kepitingnya gitu loh. Gitu? Oke? Ya. Nah, ternyata berdasarkan informasi orang yang tahu kolam-kolam itu, bisa saja begitu ya. Oh, penjenengan mana badhe mancing lele sing nika kolame gitu. Kan gitu. Ya, mengapa kita tidak juga berpindah kan gitu. Jangan dipaksakan ke kolam yang lama yang sudah dirancang tadi, sementara lelenya nggak ada, malah banyak kepiting. Berdasarkan informasi dari yang lain, bahkan kolam lain, ya kenapa kita tidak mengubah lokusnya gitu ya. Baik, tapi sebetulnya kalau ini sudah dirancang dari awal sebetulnya ya, karena mestinya dalam rasional itu nanti di topik berikutnya kita sudah harus mempertanggungjawabkan bahwa lokus itu memang ada, kaya akan fokusnya gitu ya. Lewat apa ya? Lewat prasurvei. Tidak bisa lokus itu dirancang ditentukan dari belakang meja. Ya, wah ini saya pikir kalau itu terjadi maka tadi
yang diceritakan Mbak Endah akan terjadi juga. Sudah ini saat mengumpulkan data nggak ada. Ya ini kan saya duga karena saat membuat proposal pada pra penulisannya itu ya pra penelitiannya Belum. itu tidak prasurvei atau melakukan penelitian pendahuluan pada lokusnya. Gitu. Baik, teman-teman mahasiswa ini dicatat, dicatat prasurvei untuk sumber data kita dan bagaimana cara kita menunjukkan sumber data yang lebat itu akan dibahas ada sesi tersendiri, ya. Ada sesi tersendiri. Tenang saja, ikuti terus pokoknya. Nah, berikutnya Pak, ini yang linearitas objektif. Ya. Masih yang tadi. Yang masih yang tadi. Nah ini. Ya. Nah, karena objektif itu kaitannya dengan fokus dan ilmu, kan gitu ya. Jadi secara boleh saya katakan kalau dalam ilmu saya bila dikatakan ini adalah intrinsik. Kalau yang subjektif tadi kan sebetulnya ekstrinsik ya, intrinsik ya. Maka cara kita membangun linearitas objektif ini caranya ya, dan itu pasti di dalam tulisan kita itu akan diminta ya. Itu kita menunjukkan ruang lingkup. Ya. Jadi scope. Saya sering memakai istilah jelembreng. Ya. Tentang fokus itu dalam modus itu dan lokus itu ditunjukkan. Untuk meyakinkan bahwa fokus itu ada pada ilmu itu. Gitu ya. Jadi dengan menunjukkan ruang lingkupnya gitu. Itu secara praktis munculnya di mana Pak? Di latar belakang kah? Setelah latar belakang pada saat rumusan masalah, minggu depan kita bahas lebih konkret ya. Setelah latar belakang masalah kan biasanya kita diminta untuk mengatakan masalah kan itu. Nah pada saat masalah itu kan tidak tiba-tiba langsung masalah, mestinya didahului dengan perentangan masalah, menunjukkan ruang lingkup. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa tentang fokus yang tadi sudah dipertanggungjawabkan di latar belakang tadi itu memang secara keilmuan itu ada di dalam ruang lingkup itu. Itu kan satu. Lalu di samping menunjukkan ruang lingkupnya ya fokus itu ya hanya dapat dijelaskan dengan ilmu tersebut gitu loh. Ya, jadi tidak bisa hanya didekati dengan ini atau itu, ya, tapi mestinya hanya ini dan itu. Tapi atau sebaliknya, yaitu tidak mungkin didekati ini dan itu karena dengan ini saja sudah bisa, gitu, sudah cukup gitu ya. Kenapa mesti begitu? Jadi sebetulnya pada saat perentangan itu, kecuali menunjukkan bahwa fokus itu ada pada bidang ilmu itu, kan gitu ya. Tetapi sekaligus menunjukkan bahwa untuk menjelaskan fokus itu, teori ini ya yang saya pakai itulah yang akan bisa mencerai. Mengapa? Nah, karena untuk menjelaskan ini diperlukan itu dan tentang ini ada di dalam teori itu. Gitu caranya Mbak Enda. Ya. Jadi kalau itu ditempuh ya, saya pikir akan terjadi linearitas objektif. Dan yang paling tampak ialah sebetulnya kita membaca judul sudah ketahuan. Yaitu apa? Terminologi atau peristilahan atau terma pada fokus itu memang sudah merepresentasikan teori atau modusnya. Gitu loh. Ya. Ada contohnya deh, Pak? Ya, ada contoh mungkin ya. Mungkin gambar berikut ini ada beberapa contoh ya. Ini yang tadi ya. Berikutnya Mas mungkin ya bisa ditunjukkan gambar yang terakhir. Nah ini ada beberapa contoh ya. Baik. Yang begini ya. Mungkin tidak kelihatan dari teman-teman ya, dibacakan saja. Atau bisa saya bacakan yang pertama ini judul ini bisa jadi ide untuk teman-teman yang mau proposal nih. Daya magis simbol etnik pada Mamanda, lakon Sunan Kuning, kajian etnopragma semiotika. Nah, ini ya.
ini peneliti ini mau ya fokusnya atau topiknya adalah daya magis simbol etnik, gitu ya. Betul. Kalau tentang simbol itu mau tidak mau lah, pasti semiotika, kan gitu ya. Tetapi kalau diteliti dengan semiotika semata, itu daya magisnya ini tidak akan bisa diterangkan gitu, ya. Tentang simbolnya semiotika mencukupi, kan gitu ya. Tapi karena yang mau diteliti oleh orang ini, oleh peneliti ini adalah daya magisnya, ini memerlukan ya suatu kajian simbol itu dalam penggunaan, bahkan juga harus meneliti secara etnografis, gitu ya, secara apa ya, ya detail langsung pada, jadi menggali semua yang sekecil-kecilnya itu tergali ya, sehingga daya magis dari simbol itu akan akan ditemukan nanti. Nah, untuk itu tidak cukup hanya dengan pragma semiotika, tetapi perlu juga etnografi. Karena itu tepat kalau daya magis simbol etnik ini diteliti ya dengan satu kerangka teoritis tentang etnopragma semiotika. Tapi juga tidak hanya pragmatik gitu. Wah, apalagi tidak hanya tentang etnografi. Lalu memerlukan memang suatu perpaduan integrasi ya transdisipliner, bahkan dari etnografi, pragmatik dan semiotika. Jadi istilah daya magis, kecuali dia kalau hanya meneliti misalnya simbol pada Mamanda, semiotika bisa. Tapi kalau sudah simbol etnik, wah nggak bisa, ini harus pasti ada etnografi, kan gitu ya. Lalu tentang daya itu kan istilah dalam pragmatik kan gitu. Ini Mbak Endah, ini contoh ya. Yang kedua, definisi kontekstual dalam kamus istilah. Kajian pragma semantik. Nah, ini hanya pragmatik dan semantik. Iya, ya karena kalau definisi jelas. Kalau definisi ini kan pakai urusannya semantik kan gitu ya. Betul. Tetapi kalau definisi kontekstual itu adalah definisi yang menyesuaikan dengan penggunaannya. Ini siapa yang mempelajari pragmatik. Maka diperlukan ya satu kajian ini diperlukan pencerahan dari perpaduan pragmatik dan semantik. Maka teori yang dipakai adalah mestinya nanti adalah pragma semantik. Kecuali kita kalau dia hanya bicara tentang definisi dalam kamus istilah gitu ya. Oke. Itu semantik saja tidak apa-apa. Tapi kalau sudah definisi kontekstual ya apalagi yang diteliti kamus istilah. Istilah itu kan yang digunakan sesuai konteksnya sudah. Sehingga kata yang sama tetapi menjadi istilah karena apa? Di konteks yang berbeda sudah dengan referensi yang berbeda kan begitu. Itu ya. Ini yang ketiga, perekayasa fusi fungsi XXX dalam aplikasi belajar. Ini pengalaman ya, yang ini dari Fakultas Teknik ini orang teknik ini ya. Ini kan misalnya fungsi layar sentuh gitu ya. Jadi sebetulnya orang bisa meneliti ini ya, perekayasaan. Kata perekayasaan sudah menunjukkan ini bidang teknologi. Kan gitu ya. Kemudian karena itu lalu aplikasi yang untuk menerapkan itu. Jadi selalu istilah itu sudah menunjukkan, istilah pada fokus menunjukkan ilmu yang teori yang harus digunakan gitu ya. Ini yang keempat, ini dari orang hukum ini saya ngajak. Keempat, inkonsistensi konsiderasi putusan dalam pengadilan kasus korupsi, kajian teori argumentasi. Nah, kajian teori argumentasi, saya tidak bisa membayangkan itu. Nah, ini orang hukum, orang yang kuliah di Fakultas Hukum itu ada mata kuliah teori argumentasi, ada ilmu itu ya. Itu ya. Dan salah satunya adalah mempelajari tadi tentang konsistensi antara ini dan ini. Di antaranya adalah misalnya antara konsideransi dan putusan. Ini lewat prasurvei misalnya mahasiswa ini menemukan ya tidak konsisten gitu ya. Jadi pada kasus-kasus misalnya pengadilan kasus korupsi antara konsiderasi dengan putusannya, konsiderasinya dulu gini, lo putusannya plek aja kayak 5 tahun atau bebas. Padahal di sana sudah begitu. Lalu itu kan ada inkonsistensi.
Jadi istilah inkonsistensi itu jelas ada pada argumentasi, teori argumentasi, konsistensi dan konsistensi itu. Lalu berkaitan dengan konsideran putusan itu adalah ilmu hukum. Dan teori argumentasi memang ada bagian dari ilmu Hukum. kira-kira begitu ya. Yang kelima, diaspora bahasa dalam politik identitas Madura, masyarakat Pandalungan, kajian antropolinguistika. Nah, ini saya pikir contoh yang masih bagi saya masih agak bermasalah ya. Mengapa, Pak? Mengapa ya? Kalau meneliti diaspora bahasa saja, lalu dari antropolinguistika, oke. Ya. Tetapi ketika dihubungkan dengan politik identitas, Politik, oke. politik identitas, jadi diaspora itu dihubungkan dengan politik identitas kemaduraan di masyarakat Padalungan. Ini memerlukan hadirnya teori ya identitas ini. Ya, teori identitas ini. Dan Memakai apa itu, Pak? nah, ini kan dipelajari dalam ilmu politik ya. Oh. Jadi di politik identitas itu kan bagian dari ilmu. Alangkah bagusnya mahasiswa ini andai kata mampu ya untuk mengintegrasikan ya, membangun satu konsep teori baru yang tidak hanya antropolinguistika tetapi ada politik khususnya adalah tadi politik identitas. Sehingga akan tepat barangkali kalau menurut saya adalah pakai kajian politiko antropolinguistika. Politiko antropolinguistika. Ya, istilahnya ya ini salah satu hal yang baru sudah orang sudah apa iki kan gitu. Menjanjikan sesuatu yang baru itu. Tetapi sekali lagi nanti dia tidak berhenti pada istilah yang wah baru. Tetapi kita akan mempertanggungjawabkan nanti pada sesi ketiga kalau tidak salah ya, tentang mengonstruksi teori yang memang sesuai dengan yang kita rencanakan, bukan sekadar istilah wah gitu ya, tapi pertanggungjawabannya nol, enggak. Moga-moga pada seri berikutnya ini nanti bisa berbagi bagaimana mengonstruksi teori yang kita perlukan untuk itu. Begitu Mbak Eda, ya. Benar, ini yang kelima nih. Kalau misalnya saya hanya mengambil kajian antropolinguistika, judul ini harusnya bagaimana? Ya sudah, diteliti aja. Diaspora bahasa dalam masyarakat Padalungan. Politik identitasnya Gitu, andai kata boleh. Tapi kalau ada politik identitas kemadura, ya menurut saya antropolinguistika tidak cukup mewadahi untuk bisa menjelaskan tentang identitas ini atau yang namanya primordialisme itu. Gitu ya. Sip. Ada gitu, 5 contoh teman-teman mahasiswa. 5 contoh ini bisa dibahas lagi. Kemudian jangan lupa ini belum selesai. Mengapa kita tadi dituliskan antropolinguistika, tambah lagi dong, politiko antropolinguistika. Yang seperti itu kan tidak gampang. Dan mana yang harus lebih dulu, mana yang harus di tengah, mana yang harus di belakang, itu ada teorinya. Tidak sekarang pasti, tidak sekarang. Nah, yang hari ini, yang saat ini harus saya putus sampai di sini dulu supaya kepala kita tidak ngebul-ngebul begitu loh ya. Sedikit kita belajarnya begitu. Nah, yang hari ini cukup pada fokus modus locus yang tadi itu dikuatkan dulu. Kemudian pada sesi berikutnya dikuatkannya adalah pada jalan lurus. Pada jalan lurus, ya, fokus, lokus, modus pada jalan lurus sesuai linearitas. Nah, pada sesi berikutnya kita akan berbincang tentang memameri. Kata dasarnya pamer, karena kata dasarnya pamer menjadi memameri cakrawala baru dan wigati. Kok ada wigati kayak nama bude-bude? Apa itu? Kita tunggu saja. Nah, untuk kali ini saya harus berhenti sampai di sini. Pegang kepala masing-masing supaya tidak hangat begitu ya. Kita perbincangan kita tadi lumayan membuat kita berkerut-kerut, tetapi saya berharap ini akan memberikan apa ya, pencerahan baru, pokoknya ide baru supaya bersemangat lagi meneliti begitu loh. Bersemangat lagi menulis proposal. Baik, terima kasih teman-teman Tribuners.
kita akan kembali lagi pada topik berikutnya. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya ikuti terus lah. Baik, saya Endah, saya pamit. Pak Budi Nuryanta juga akan pamit Ya, dulu. semoga kesempatan berbagi ini berguna untuk kawan-kawan semuanya. Oke? Baik, Nah, terima kasih. ya, Terima matur kasih, nuwun, terima yes. kasih. Progres Tetap sehat. dan sukses untuk semua. Baik, Ya. saya akhiri. Terima kasih. Sampai di sini kita bertemu lagi. Ya.